Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, mahasiswi pendidikan fisika yang akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengembangan Buku Pengayaan Fisika Berbasis Etnosains Budaya Betawi untuk siswa SMA dan MA. Adapun yang akan saya presentasikan yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, di mana berisi latar belakang dari penelitian saya ini. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh landasan filosofis kurikulum 2013 revisi yang berisi pentingnya melibatkan budaya dan kearifan lokal dalam pembelajaran, tidak terkecuali dalam pembelajaran sains. Akan tetapi, pada kenyataannya menurut Agnes Ronistini Hareva tahun 2017, beliau mengatakan bahwa pembelajaran sains berbasis budaya kurang mendapat perhatian dari guru dan para ahli. Kemudian didukung juga oleh pernyataan Atmojo tahun 2012, yaitu pendidikan formal cenderung memisahkan proses pembelajaran dengan proses akulturasi dan konteks budaya. Dan begitu juga dengan hasil wawancara saya dengan 3 guru fisika di SMAN 64 Jakarta, SMAN 113 Jakarta, dan MAN 2 Jakarta. Adapun hasil wawancara saya adalah mengatakan bahwa pada saat ini pembelajaran sains, khususnya pembelajaran fisika, belum menerapkan etnosains. Padahal sekali lagi tadi sudah disebutkan bahwa di kurikulum 2013 yang digunakan oleh ketiga sekolah itu seharusnya menerapkan pembelajaran etnosains. Nah, faktor yang menjadi penyebab mengapa tidak terselenggaranya pembelajaran berbasis etnosains itu disebabkan oleh belum tersedianya bahan ajar yang mendukung. Kemudian akibat dari belum terlaksananya pembelajaran etnosains itu, yang pertama adalah nilai budaya akan semakin tergeser. Pernyataan ini didukung oleh Kurniasari tahun 2014. Kemudian Sudarmin tahun 2016 juga menjelaskan bahwa peserta didik akan memandang sains menjadi sesuatu yang asing karena pembelajarannya itu tidak ada di lingkungan budaya mereka. Kemudian Sudarmin juga menjelaskan bahwa pembelajaran fisika menjadi kurang bermakna karena tadi sumber belajar diambil bukan dari lingkungan yang dialami oleh peserta didik. Nah, maka solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah mengembangkan buku pengayaan berbasis etnosains yang bertujuan untuk menjadi bahan referensi guru dalam menerapkan pembelajaran etnosains di kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah dari penelitian saya ini adalah karakteristik kurikulum 2013 menuntut mengaitkan budaya dalam pembelajaran, akan tetapi masih sedikit pengajar yang mengaitkan kebudayaan dengan pembelajaran fisika. Kemudian, keberagaman budaya lokal di daerah belum dimaksimalkan dalam pembelajaran fisika di sekolah. Kemudian yang ketiga, belum tersedianya referensi yang mendukung pembelajaran etnosains. Yang selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dari penelitian saya ini adalah buku yang dikembangkan adalah buku pengayaan fisika berbasis etnosains. Kemudian jenis buku pengayaan pada penelitian saya ini adalah buku pengayaan pengetahuan. Kemudian kajian etnosains yang ada dalam buku pengayaan fisika ini terdiri dari 3, yaitu Gangsing Betawi, Silat Cingkrik, dan Gambang Kromong. Kemudian model pengembangan yang digunakan dalam penelitian saya adalah model pengembangan ADI dengan tahapan pengembangan dibatasi hanya sampai tahap development. Kemudian rumusan masalah yang pertama adalah bagaimanakah langkah-langkah pengembangan buku pengayaan fisika berbasis etnosains. Yang kedua, apakah buku pengayaan fisika berbasis sudah layak? Yang ketiga, apakah buku pengayaan fisika berbasis etnosains sudah praktis? Nah, tujuan penelitiannya adalah mengetahui langkah-langkah pengembangan buku pengayaan fisika berbasis etnosains, mengetahui kelayakan buku pengayaan fisika berbasis etnosains yang dikembangkan. Yang ketiga adalah mengetahui kepraktisan buku pengayaan fisika berbasis etnosains yang dikembangkan. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini bagi guru
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat melengkapi pembelajaran di sekolah, khususnya pembelajaran berbasis etnosains. Bagi siswa, penelitian ini dapat menjadi solusi dari permasalahan siswa dalam memahami materi fisika dan menjembatani pengetahuan peserta didik antara sains asli Betawi yang ada di lingkungan peserta didik dengan sains ilmiah yang dipelajari di sekolah. Kemudian ketiga, bagi penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Kemudian bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ADI menurut Branch, yaitu yang terdiri dari 5 langkah. Yang pertama analisis, kemudian terdapat revisi, kemudian perancangan, revisi kembali, pengembangan, revisi kembali, implementasi, dan evaluasi. Nah, akan tetapi penelitian saya sudah dibatasi hanya sampai pengembangan saja. Adapun tahap pertama model pengembangan ADI menurut Branch yaitu tahap analisis. Tahap analisis berisi beberapa kegiatan. Yang pertama, analisis kesenjangan kinerja. Dalam analisis kesenjangan kinerja ini, peneliti melihat apakah ada kesenjangan kinerja melalui studi literatur dengan studi lapangan langsung. Kemudian yang kedua adalah merumuskan tujuan instruksional. Artinya peneliti menentukan tujuan dari pengembangan ini, yaitu mengembangkan buku pengayaan fisika berbasis etnosains, berbasis budaya Betawi untuk siswa SMA MA yang dijadikan sebagai referensi guru dan siswa. Kemudian yang ketiga, mengkonfirmasi karakteristik peserta didik. Nah, mengkonfirmasi karakteristik peserta didik ini melalui studi literatur menurut Cognitive Piaget yang menjelaskan bahwa siswa menengah atas itu sudah mendekati berpikir abstrak, logis, dan dapat menarik kesimpulan. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis sumber-sumber. Analisis sumber-sumber ini adalah ada sumber waktu, sumber manusia, diantaranya ahli budaya, ahli materi, ahli media pembelajaran, dan ahli bahasa. Kemudian yang selanjutnya adalah merumuskan strategi yang tepat. Nah, strategi ini adalah bagaimana caranya mengembangkan buku pengayaan fisika. Yang selanjutnya adalah menyusun rencana proses pengembangan, dimulai dari tahap analisis sampai tahap pengembangan. Nah, tahap yang selanjutnya adalah tahap desain. Nah, tahap desain ini terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama, melakukan inventory tugas yang berisi analisis hubungan antara konsep fisika yang terkandung dalam budaya Betawi, kemudian analisis kompetensi isi dan kompetensi dasar. Yang ketiga adalah analisis indikator yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun buku pengayaan fisika berbasis etnosains. Kemudian peneliti juga membuat bagan makro dari buku pengayaan. Yang pertama, buku pengayaan fisika ini berjudul Fisika Budaya Betawi yang terdiri dari 3 komponen budaya Betawi. Yang pertama, gangsing Betawi, silat cingkrik, dan gambang kromong. Gangsing Betawi terdiri dari subbab sejarah gangsing Betawi, bentuk dan tempat bermain gangsing, gangsing presisi, gerak presisi gangsing, dan terakhir tips bermain gangsing. Kemudian kalau di bab silat cingkrik terdiri dari subbab sejarah silat cingkrik, rahasia kekuatan kuda-kuda, dan yang terakhir teknik memantikan cingkrik. Nah, untuk bab gambang kromong terdiri dari 4 subbab. Yang pertama, sejarah gambang kromong, yang kedua, penyebab timbulnya bunyi, yang ketiga, sumber bunyi gambang kromong, yang keempat, alunan merdu musik gambang kromong. Kemudian setelah melakukan inventory tugas, langkah selanjutnya adalah pembuatan instrumen penilaian yang akan dijadikan bahan kelayakan buku pengayaan fisika oleh ahli materi, ahli media pembelajaran, dan ahli budaya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan atau tahap development yang berisi penyusunan buku pengayaan fisika. Nah, perancangan desain buku pengayaan fisika ini menggunakan Microsoft Publisher untuk menyusun isi buku pengayaan. Kemudian Adobe Illustrator digunakan untuk membuat ilustrasi dan gambar yang terdapat dalam buku pengayaan fisika. Kemudian ada CorelDRAW 7X yang digunakan untuk
menyusun cover buku pengayaan. Nah, tahap pengembangan ini tadi setelah menyusun, maka tahap selanjutnya adalah validasi ahli yang terdiri dari ahli materi, media pembelajaran, dan bahasa. Kemudian setelah dinilai dan diberi catatan untuk direvisi, peneliti merevisi buku pengayaan fisika sebelum digunakan pada uji empirik atau uji pilot. Nah, setelah direvisi baru dilakukan uji coba empirik kepada 50 peserta didik kelas 12 dan 3 guru fisika. Kemudian subjek penelitian pada penelitian ini yang pertama adalah ahli materi, ahli media pembelajaran, dan ahli bahasa, di mana ketiga ahli ini menguji kelayakan buku fisika berbasis etnosains menurut Puskurbuk. Kemudian yang selanjutnya adalah 50 peserta didik kelas 12 IPA MAN 2 Jakarta yang akan menguji kepraktisan buku pengayaan. Kemudian yang ketiga adalah guru fisika SMAN 113 Jakarta, guru fisika SMAN 64 Jakarta, guru fisika MAN 2 Jakarta yang akan menguji kepraktisan juga. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini pada tahap analisis yaitu pedoman wawancara guru, kemudian pedoman wawancara narasumber yang terdiri dari 3 budayawan, pengelola dan pengelola Puskurbuk dan pengelola UPK Setu Babakan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengembangan pada tahap pengembangan yang berisi instrumen penelitian, penelitian ahli, penilaian ahli maksudnya, dan instrumen angket respon peserta didik dan guru fisika. Nah, teknik analisis yang digunakan adalah untuk menguji kelayakan adalah presentasi kelayakan menurut Puskurbuk 2019 yang disesuaikan dengan konten fisika dan budayanya. Kemudian yang kedua adalah momen kapa untuk mengukur kepraktisan buku pengayaan fisika. Nah, kemudian hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, ahli materi menunjukkan ahli materi yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 8 ahli, 5 ahli materi fisika dan 3 ahli budaya. Nah, dari seluruh skor dan rata-rata aspek materi, maka buku pengayaan fisika berbasis etnosains mendapat persentase 88,14% untuk ahli materi. Kemudian untuk ahli pembelajaran terdiri dari 5 ahli, di mana rata-rata aspeknya adalah 87,06%. Selanjutnya yaitu ahli bahasa yang terdiri dari 5 ahli juga, ya dengan rata-rata aspek bahasa 85,5%. Kemudian berdasarkan penilaian kelayakan menurut Puskurbuk, setiap ahli memiliki bobot yang berbeda-beda. Nah, ahli materi 0,4 sama dengan ahli media pembelajaran, sedangkan ahli bahasa hanya berbobot 0,2. Nah, kemudian setelah ditotal, maka hasil akhir rekapitulasi uji kelayakan buku pengayaan fisika sebesar 87,17%, di mana artinya buku pengayaan fisika dinyatakan sangat layak. Kemudian yang selanjutnya adalah uji kepraktisan oleh peserta didik, yang terdiri dari aspek kemudahan penggunaan, kemenarikan sajian, dan manfaat. Setelah di rata-rata, buku pengayaan fisika dinyatakan sangat praktis karena memiliki momen kapa 0,85. Kemudian selanjutnya uji kepraktisan guru fisika yang terdiri sama dari 3 aspek, yaitu kemudahan penggunaan, kemenarikan sajian, dan manfaat, dengan rata-rata momen kapa adalah 0,95. Artinya buku pengayaan dinyatakan sangat praktis. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam pengembangan buku pengayaan fisika berbasis etnosains adalah pengembangan menurut branch yang terdiri dari 5 tahap, akan tetapi pada pengembangan ini hanya dibatasi sampai 3 tahap, yaitu analisis, desain, dan pengembangan. Kemudian buku pengayaan fisika berbasis etnosains budaya Betawi dinyatakan layak dengan predikat sangat bagus dengan presentasi rata-rata 87,17%. Kemudian yang ketiga adalah buku pengayaan fisika berbasis etnosains budaya Betawi dinyatakan praktis
dengan predikat sangat bagus dengan rata-rata momen KAPA 0,95 oleh guru dan momen KAPA 0,85 oleh peserta didik. Saran dari penelitian ini adalah pengembangan selanjutnya dapat menyempurnakan lagi langkah-langkah penelitian sampai tahap uji keefektifan buku pengayaan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat membuat buku pengayaan fisika berbasis etnosains di daerah lain karena mengingat budaya di Indonesia sangat beragam. Baik, terima kasih. Sampai di sini presentasi skripsi saya. Kurang lebih yang mohon maaf apabila kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.